PHB Cash, Cas, Cis, Cus. Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PHB Cash bersama saya Enang. Kebetulan ini saya sendiri karena Mbak Ening itu sibuk banget nih hari ini. Entah kemana-mana dia itu, nggak bisa dikabarin segala macam. Oke, ini tema hari ini kita ada mengenal robotika. Jadi kita di Politeknik Harapan Bersama ada prodi namanya Prodi Elektronika, D3 Elektronika. Itu biasanya ada tentang pembikinan robot segala macam. Kita sore hari ini udah kedatangan nih mahasiswa yang berprestasi di Prodi D3 Teknik Elektronika, yaitu Mas Maulana Salim. Halo Mas Maulana Salim. Halo Mas Senang. Apa kabar nih? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Nang sehat. sih gimana? Alhamdulillah aku sehat. Tumben lah aku ditanya-tanya nih, tapi yang nanya cowok tapi ya. Berarti yang kemarin-kemarin gak nanya? Nggak ada yang nanya lah kemarin. Pasti ada. Iya, yang nanya sekali ada yang nanya malah cowok. Kan males ya. Ya teman-teman, kalau nanti mau tanya tentang prodi elektronika di Politeknik Harapan Bersama nanti bisa komen-komen di bawah ini ya. Ya Mas Maulana Salim, mungkin perkenalan dulu Mas. Mas Maulana Salim asalnya dari mana, keluarga baik-baik kah atau gimana gitu. Baik dong. Ya monggo di perkenalkan diri Anda. Nama saya Maulana Salim. Tempat tanggal lahir di Brebes. Tanggal 7 bulan 11 tahun 2000. Terus hobi ya. Hobi apa aja yang penting seneng Mas. Hobi apa aja yang paling Iya, seneng? nggak ada Kayak patokan deh. contohnya apa nih yang bikin kamu senang itu? Apa? Misalnya kamu senangnya patah hati atau senangnya apa? Hobinya kamu apa yang maksudnya? Senang itu contohnya? Contohnya naklukin hati cewek. Weh, ada yang takluk sama kamu. Pertanyaannya itu, Ana, perempuan mana yang hilaf sudah mau ditaklukin kamu? Apalagi yang bikin senang hobinya itu? Badminton, ngegame, Badminton, ngegame, ngegame, iya, sepak bola, sepak bola. ngutak-ngutik, elektronik Weh, juga termasuk ya. oke, hobinya itu. Badminton berarti olahragawan juga ya, Iya, olahragawan juga main e-sport juga ya berarti ya. main. Mas Maulana Salim aslinya Brebes. Ini boleh diceritain mungkin Brebes kok tiba-tiba pengen kuliah di Politeknik Harapan Bersama itu gimana Mas ceritanya Mas? Awalnya sih waktu itu sekolah saya di SMK 1 Brebes. SMK 1 Brebes. Kebetulan Iya. kerjasama sama Poltek. Oh gitu. Jadi lulusan yang di situ dapat beasiswa 1 tahun di Poltek. Jadi saya ambil beasiswa itu. Lulusan SMK Negeri 1 dapat beasiswa Iya. untuk kuliah di Politeknik Harapan Bersama. Iya. Lah, Mas kayak Maulana Salim bisa dapat beasiswa. Yes. Pimen carane gue. Ya bisa Hebat dong. temen. Boleh itu barangkali ada adik kelas dan teman-teman lain sekolah lain itu gimana dapat beasiswanya? Kok bisa? Itu berhubung sekolah saya kerja sama Poltek, Iya. jadi dapat beasiswa. Terus Iya, iya. biasanya kan ada event-event dari Poltek. Iya. Gelombang pertama dapat potongan Iya. segini. Betul. Itu juga dapat dimanfaatkan tuh, dapat dari sekolah yang lulus. Ya. Terus dapat potongan gelombang pertama. Udah berapa tuh, sudah dipotong-potong banyak, jadi murah. Oh gitu. Iya. Lah pas tapi tadi proses beasiswa di sekolah berarti kan tetap ada seleksinya lah. Waktu Iya. kamu itu seleksinya gimana? Berdasarkan apa? Berdasarkan Karena kasihan sama kamu apa? Apa kamu memelas apa gimana nih? Gurunya di ya waktu itu konsultasi sama BK. Oh ya. Ya, yang mohon maaf Mm-mm. keluarga Ya, kurang kurang, mampu ya. ya, sama yang ikut SBMPTN tapi nggak keterima, itu diprioritaskan. Ya. Terus habis itu diseleksi juga, mungkin Iya. juga nilainya juga nggak sembarangan kan? Iya, Nggak mungkin yang bolos-bolosan bisa dapat beasiswa kan? betul. Karena Mas Maulana Salim Raden rajin kayonge, jadi juga terpilih ya bisa dapat beasiswa ya. Terus habis itu kenapa Mas mungkin pilihannya di D3 prodi D3 Teknik Elektronika apa yang mendasari Mas Yang Salim? mendasari di masa ya kakak saya itu yang pertama lulusan elektronika. Oh gitu. Jadi saya sering lihat itu ngutak-ngutik komputer, servis laptop, servis apa gitu. Jadi tertarik gitu ya. Jadi kebetulan di Poltek juga ada jurusan elektronika, Ya. kenapa enggak ikut? Oh. Kenapa enggak masuk ya? Iya. Dan setelah kamu masuk beneran ya kamu ternyata ikut
belajar tentang apa namanya utak-atik mesin, utak-atik tentang elektronika, Iya. bahan-bahan elektronika. Terus gimana Mas? Apa namanya? Kesannya gimana waktu kamu, wih akhirnya bisa nih belajar itu. Tantangannya apa mungkin Mas? Tantangannya? Tantangannya sih kebetulan kan saya komputer. Oh, dulunya Dulunya komputer. komputer. Ya. Iya. Jadi Bukan orang berarti, dulunya komputer. download gitu. Download dulu kamu di-download ya, jangan-jangan. Dulu kan jurusannya komputer. Jadi agak was-was gitu. Dapat ngikuti pelajarannya enggak, tapi berhubung berjalannya waktu dapat memahami ya. Iya. Jadi semua lulusan semua jurusan insya Allah dapat memahami yang ada di jurusan elektronika. Di elektronika juga ilmu komputernya dapat, ilmu elektronikanya dapat. Jadi digabung. Iya, iya. Dapat semua. Sampai akhirnya bisa apa namanya? Kamu bisa bikin kayak robot gitu-gitu Iya. ya. Wih, ini ada yang komen nih dari Wika Wice. Mas teknik elektronika emang paling mantap. Wih. Jangan fans ini bener nih. Apa ini yang sudah ditaklukkan ini? Mbak Wika Wice, bukan ya? Bukan orang yang Mbak yang hilaf itu ya, bukan ya? Itu tadi misalnya kamu sudah belajar di elektronika. Iya. Terus tantangannya dari komputer, dulu komputer ternyata ilmunya masih kepake belajar tentang komputer, tentang elektronika. Nah, itu kita juga dapat kabar kalau kamu itu pernah dapat juara di Kota Tegal. Benar nggak itu? Ceritanya Betul. gimana? Oh, nggak menyangka ya Mas Salim ini bisa dapat. Ya saya juga nggak nyangka. Kamu Mas. juga nggak menyangka? Nyangka. Oh iya. Karena juga lihat lawannya juga hebat-hebat. Oh iya. Dari ada yang umur 27 sudah berkeluarga. Kalau kamu udah 37 juga. Kalau saya itu yang paling kecil. Kalau nggak salah yang ikut yang dapat juara. Iya. Yang lainnya itu umum. Jadi kategorinya umum dan iya, ikutnya umum. Perguruan tinggi ikutnya umum ya, mahasiswa ikut umum. Itu bikin apa Mas? Lombanya lomba apa dulu nih? Lomba apa? Kapan? Lomba Kreanova tahun 2021 kemarin. Oke. Lomba Kreanova itu lomba yang apa namanya? Kreativitas, iya. Inovasi masyarakat Kota Tegal, Kreanova Kota Tegal. Iya, yang tahun 2021. Iya. Terus apa yang tadi karyanya apa? Kan pasti itu ngajuin karya dulu kan? Iya, betul. Karyanya Mas Salim apa waktu itu? Buat robot sterilisasi ruangan berbasis microcontroller dengan kontrol Android. Jadi dikendalikan dengan Android gitu. Robotnya bisa dikendalikan dengan HP sambil nyemprotin disinfektan. Oke. Membersihkan kuman bakteri dengan sinar UV. Itu dikontrol dengan Android. Lah, robotnya bentuknya itu apa, Mas? Robotnya bentuknya Mas Salim bukan? Bentuknya apa ya? Bentuknya seperti mantan. Bentuknya seperti mantan bukan ya. Seperti apa ya? Kotak gitu, Mas. Kotak. Dapat jalan gitu. Kotak kayak kotak bilik sterilisasi box sterilisasi. Iya, itu. Segede itu kotak itu. Terus kemudian tingginya kira-kira 1 meter. Dengan 1 meter. Lebar segini berapa? 50 cm. Iya, sekitar 50-60 cm. Ya, oh, itu terus kemudian kamu atur dan bisa di apa namanya operasikan dengan Android gitu. Iya, betul. Itu di prodi elektronika itu diajarin kayak gitu, Mas? Diajari, ada mata kuliahnya sendiri. Oh, ada mata kuliah itu? Sensor, antar muka. Itu MK itu mencakup pembuatan robot. Jadi sensor itu untuk mendeteksi keberadaan benda yang ada di sekitar. Iya. Antar mukanya untuk kendali. Seperti itu menggunakan handphone. Itu ada di mata kuliah antar muka. Jadi kalau digabung bisa membuat suatu robot. Tadi apa aja sih mata kuliahnya yang bisa sampai bikin robot? Antar muka sama sensor. Itu memang beda mata kuliah. Itu di semester berapa itu, Mas? Di semester 3-4 sudah diajari. Oh, semester. Nah, ini Mas Maulana Salim itu semester berapa sekarang? Semester 5 sedang PKL ini saatnya. Oh, semester 5 tua ya, guys. Ternyata ya, guys. Ya 11-12 lah sama aku semester 3. Dan di PKL ini membuat project, Mas. Oke, PKL. Membuat project
hand sanitizer dan mengukur suhu otomatis. Hand sanitizer dan Dan mengukur suhu otomatis. biasanya kan pengukur suhu pakai thermal gun ya. Ya. Tapi untuk menghindari kontak langsung dari itu cukup tangannya taruh di atas sensor. Ya. Nanti keluar itunya. Akan mengukur suhu. Oke. Kalau suhunya normal, nanti akan menyemprotkan hand sanitizer. Ya. Kalau suhunya tinggi nanti ada buzzer yang berbunyi. Titit gitu. Itu nggak boleh berarti karena suhunya tinggi. Itu praktek itu bikin alat itu kelompok atau sendiri itu, Mas? Kelompok. Berapa orang itu satu kelompok? Satu kelompok sebenarnya cukup 2 orang sih. Ya. Tapi karena dananya cukup besar, iya. Jadi 4 orang. Biar apa namanya? Juga kerja kelompok segala macam ya. Iya. Tadi kita lupa. Tadi kan Mas Salim bilang juara di Krenova itu. Iya. Itu juara berapa? Juara Harapan 2. Juara Harapan 2, weh. Itu keren loh, guys. Boleh tepuk tangannya penonton yang di rumah. Karena apa namanya saingannya juga tadi masyarakat umum segala macam, dari ormas, dari UKM, UMKM ya. UMKM dan Mas Salim waktu itu sendirian atau berkelompok? Berkelompok juga. Iya, 2 orang. 2 orang. Teman saya. Siapa sama temannya? Sultan Pasca Mediana. Itu juga sama prodi elektronika. Sama. Itu jadi berdua terus bikin tadi bilik asmara, bukan ya? Bukan dong. Robot apa namanya untuk sterilisasi. Dan itu ada bimbingan juga ya biasanya sama dosennya. Iya. Terus sampai akhirnya bisa juara. Wah, keren itu sih teman-teman yang berminat untuk bikin robot, punya imajinasi yang liar gitu ya untuk bikin robot. Ternyata di prodi elektronika diajarkan itu ya tadi sampai bisa bikin karya itu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi boleh itu Mas semacam tantangannya sama kesannya apa sih waktu ikut lomba gitu? Karena kan waktu harus ada deadline dong. Iya. Terus prosesnya mungkin dari awal apa yang dibikin apa dulu itu? Waktu bikin karya itu. Kalau yang pertama sih ya pengumpulan ide. Terus setelah itu buat desain rancangan robot yang akan dibuat. Nah, itu menentukan bahan-bahan dari aktuatornya. Aktuator itu apa? Aktuator penggerak roda. Dinamo. Itu dibikin bahan-bahannya dulu, maksudnya ditentuin dulu ya bahan-bahannya. Biar sama seperti spesifikasi yang diinginkan. Terus membuat program untuk robotnya, membuat program untuk controllernya dari HP. Itu sih. Terus juga waktu itu sempat nginep di sini. Oh iya? Iya. Di kampus karena harus deadline itu. Iya. Malam besoknya penjurian, malamnya belum selesai. Itu tuh karena deadline itu ya. Jadi nginep di kampus, pulang subuh. Padahal besok presentasinya jam 1 siang. Jam 1 siang di Pendopo ya, di Wali Kota. Waktu itu di Gedung C di Politeknik Harapan Bersama. Waktu itu langsung nyamperin ke sini ya, tim itu ya. Datang ke sini. Oke. Wih, ini ada yang request Mas Salim dari Mbak Wika Wice, ini nanyain Mas Salim nyanyi dong. Wih, aduh. Mas Salim ternyata vokalis nih. Kok aku nggak percaya ya? Wika Wice. Siapa itu? Ya? Itu siapa tuh? Fans itu? Atau siapa ya? Wah. Enggak bisa nyanyi, Mbak. Nggak bisa nyanyi ya? Ngaji bisa, kalau ngaji bisa. Ngaji ya semua orang bisa. Semua orang bisa lah. Siap. Ada lagi nih yang ngomen. Mas Andreas Sabih. Lim motornya wis dikumbah durung nang kosan. Orang tahu mau motor jebule bocah iki. Mas Andreas. Teman-teman yang lagi nonton boleh kalau mau nanyain tentang prodi elektronika, ada Mas Salim yang kebetulan juga sudah mengikuti lomba dan sudah semester 5 juga tahu tentang prodi elektronika. Iya, Mas. Mas Salim juga katanya aktif juga di bidang non akademik ya.
Iya. Ikut UKM gitu. UKM apa Ikut Mas? Ikut apa Mas? ikut UKM karate. UKM karate. UKM karate berarti pasti ahli masak ya Mas? Iya ya. Udah lah masak. UKM karate jadi apa Mas? Yang Jadi bantuin itu bersih-bersih lapangan. tak opeo. Oh, apa UKM karate? Kebetulan ditunjuk jadi ketua di UKM Wih, karate. jadi ketua guys. Mas Salim, ini kita harus hormat nih aku Ya, nanti. karena ketua yang dulu nggak sengaja. Ya enggak lah, pasti kan pemilihan itu juga penuh apa namanya pertimbangan lah kan maksudnya karena Mas Salim dulu SMA pernah karate atau SMK waktu itu? Dulu basicnya sik silat. Oh silat, Dari zaman silat MTS. lidah. Silat. Oh silat, oke Silat oke diri. oke. Oh dulunya silat, ya Iya. berarti kan ada basic kan, nggak Ada mungkin basic olahraga ada bela olahraga diri lah ya, ya. basic bela diri terus akhirnya sekarang dipilih jadi UKM karate. Oke. Mau mencari yang beda. Gitu. Tapi udah belajar tentang jurus-jurus karate, Sudah. misalnya apa namanya tendangan 1000 bayangan. Ada nggak sih? Taning kaki mosong. Oh, Nicky Moss. Bukan ada 1000 bayangan, gak ada ya. Liu Kang tuh. Tapi Mas Salim dulu kan juga ikut organisasi Islam, bener? Ikut. Itu apa organisasi? Waktu pertama kali ikut organisasi itu sebelum sekolah. Ya, namanya Jamiyah. Ya pasti Sebelum sekolah berarti waktu sebelum MI. sebelum SD gitu ya, Iya. TK. Enggak TK. Oh, sebelum sekolah sih. Sebelum Durung sekolah lah. sebelum sekolah. Iya. Pernah ikut Ikut Jamiyah sampai sekarang alhamdulillah masih ikut. Alhamdulillah. Terus ikut organisasi Ibnu PNU Oh, di Ibnu. kampung. Iya. Itu jadi pengurus juga, Mas. Jadi kebetulan jadi ketua. Iya ampun, ini pantesan Mbak Wika ngefans. Jadi Mas Salim sudah ketua UKM karate, juga ketua Ibnu di Brebes ya berarti. Iya, Di daerah mana, Mas? di Limbangan dong. Di Limbangan. Ketua Ibnu juga di Limbangan, terus juga pernah juara Harapan 2 di apa namanya? Renova ya, ajang Iya. di Kota Tegal. Pantesan keren ya ini kayaknya. Seberapa keren sih Mas Salim? Kita 100% dong keren. wih, Ya. 100% keren. Aduh. Oke. Ini apa persaingan dirinya patut diapresiasi teman-teman. Aku yang jadi insecure ini gara-gara Mas Salim terlalu Harusnya percaya ada diri. 3. Oh gitu. Nang, Ning sama Nu. Wah, nah itu tadi Ningnya lagi sibuk banget. Ini sampai sekarang belum dicari. Ini mungkin nanti ada para personil nanti diturunkan untuk khusus mencari Turun gunung ya. turun gunung mencari Mbak Ning di mana. Itu benar biasanya Nang sama Ning. Jadi kita Nang Ning Nang. Nungnya nanti sisa-sisaan. Mas Salim, terima kasih sudah hadir di hidupku. Ya ampun, ini kayaknya mau merusak hubungan keluarganya orang lain nih. Aduh. Iya, siapa ini Mbak Wika ini? Mbak Wika. Siapa? Apa kamu jangan-jangan akunmu sendiri? Terus kamu ngomongin sendiri? Ya, Ada bot itu biar ada yang kiranya ngefans sama kamu. Mbak Wika boleh mau nanya apa tentang Mas Salim mumpung ini kita ada Mas Salim bisa ditanyakan itu. Tapi tentang prodi elektronika sih kalau bisa. Kalau tentang asmara nanti kamu bisa japri aja ya Mbak Wika. Mas tadi waktu masuk prodi elektronika itu dan tadi kan dari kakaknya ya. Iya. Kakaknya juga dulu belajar elektronika. Terus apa namanya? Kamu ternyata awalnya itu gimana sih sampai kamu bisa pengen ikut lomba gitu karena kan uang pengen main lomba kadang-kadang rundak ya. Iya Cung. Iya benar. Nah kamu kok bisa mau ikut gitu Mas? Terus apa yang mendorong kamu sih pengen ikut lomba sih? Awalnya sih ditunjuk sama Pak Roni. Pak Roni dosen di elektronika. Di MK elektronika. Iya terus ditunjuk. Ya, iya kamu ikut ya. Oke. Ya ada kesempatan buat ikut lomba. Ya buat pengalaman juga saya ikut. Alhamdulillah bisa ya sedikit-sedikit
bisa memahami lah tentang robot. Lah itu tapi pertama kali juga ikut lomba. Pertama kali Pertama kali pertama kali tentang robot ya. iya tentang robot. Itu waktu Krianova. Nah, pertama kali terus langsung bisa juara gitu. Iya. Perasaannya gimana itu Mas? Pertama kali dan bisa juara. Ya nggak nyangka ya. Pertama ikut tentang robot, baru ngerti tentang robot, ibaratnya baru seumur jagung lah. Bisa dapat penghargaan seperti itu cukup puas, cukup bangga. Iya. Wah, ini ada kebetulan yang mau ada yang tanya tadi kan Mas Salim bikin robot ya. Terus ini ada tanya dong Mas dari Mbak Iktafal. Tanya dong Mas, yang dimaksud robotika secara garis besar yang dimengerti orang awam itu apa? Robot secara gampangnya sih robot itu seperti pekerja yang tidak pernah lelah. Robot itu seperti pekerja yang tidak pernah lelah, oke? Yang menggantikan tugas manusia. Ya itu sih garis besarnya. Oh, jadi robotika juga bisa menggantikan peran manusia ya. Di kehidupan. Nah, tapi dengan menggunakan teknologi. Iya, betul. Gitu. Dan perannya juga sebenarnya bisa juga perannya dilakukan manusia, tapi ini digantikan objeknya dengan robot gitu ya. Betul. Oke, itu ya Mbak Iktafal. Kalau mau tanya-tanya lebih dalam boleh di komen lagi. Mbak Wika Wicu nanya kiat-kiat apa ini maksudnya Mbak? Kiat-kiatnya apa? Oh, ini kiat-kiat mendapatkan IPK tertinggi gimana? Kabarnya IPK tertinggi dari SMK 1 sampai sekarang. Wah, dari semester 1 sampai sekarang. Mas Salim benar, IPK-nya tertinggi terus di elektronika? Ya, alhamdulillah. Jadi mahasiswa terbaik ya ternyata. Ya enggak juga lah. Merendah juga ya. Ini sih biasanya orang-orang yang punya yang ilmunya sudah dalam dia akan menunduk. Menunduk terus serungkur. Sebenarnya masih banyak yang IPK-nya tinggi-tinggi juga. Tinggi, yang pintar. Kebetulan. Cuma kebetulan saya dapat juga IPK tertinggi dari semester 1 sampai semester 5. Tertinggi terus. Paling tinggi berapa dulu Mas? Paling tinggi 3,9. 3,9. Iya. IPK 3,9. Itu kemarin semester 4. Semester 4 itu 3,9. Itu kan udah kumlot banget ya. Ya, mudah-mudahan lulusnya juga sampai kumlot ya Mas ya. Ya, semoga lah. Semoga. Tapi itu kiat-kiatnya gimana itu? Bisa jadi IPK tertinggi terus. Gimana caranya? Kiat-kiat jangan gampang nyerah, terus mau belajar ya, mau belajar sama yang lebih pintar. Di setiap MK saya kan kalau di setiap mata MK mata kuliah bukan yang paling atas itu Mas. Tapi saya mau belajar sama yang lebih pinter. Oh gitu. Nggak nyontek kan? Nggak nyontek. Nyontek juga. Nyontek waktu belajarnya kan maksudnya. Terus habis itu pengen belajar sama yang pinter. Gimana caranya? Iya, alhamdulillah bisa memahami ya, sedikit-sedikit lah bisa memahami. Terus dapat itu deh IPK tertinggi itu. Jadi setiap ada mata kuliah juga belajar sama yang pintar karena kan mesti kan kita pertama masuk mata kuliah kita juga belum tahu ya sebenarnya. Tapi karena ada keinginan mau belajar, terus mengikuti dosen, terus belajar sama yang teman-teman yang pintar, itu akhirnya mendorong Mas Salim untuk ikut belajar juga. Intinya itu sih, sharing-sharing sama teman. Jangan malu nanya. Jangan malu nanya. Itu Mbak Wika, sharing-sharing sama teman, jangan malu tanya. Bisa sharing-sharing sama Mas Salim ya mungkin nanti ya tentang IPK tertinggi. Wah, ini nanya lagi nih Mas Andreas nih. Pak Salim Kancil. Panggilannya itu. Pak Salim Kancil mau tanya dong, apa kontribusi prodi elektronika kepada masyarakat khususnya Mas Salim? Kontribusi prodi apa? Wah, ini berat ini pertanyaan. Iya, pertanyaan berat itu. Iya. Kayak hidupmu ya, Mas. Iya. Apa kontribusinya? Kontribusi elektronika di saya, ya pada kamu dan masyarakat juga. Pada saya, menurut kamu? Menurut saya nambah ilmu lah di mahasiswanya. Iya. Terus di masyarakat ilmunya dapat teraplikasikan di kehidupan. Ya contoh saya membuat itu project yang terbaru ini, hand sanitizer otomatis itu. Itu nanti ditaruh di MI.
MI MI di Limbangan di di tempat saya. Limbangan. Oke. Itu seperti pengabdian gitu Mas. Iya, betul betul. Itu kan bermanfaat bagi sekolah tersebut. Jadi memang kontribusinya kamu, hasil karyamu itu akan bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Iya. Wah, mulia sekali sih memang ya. Nggak menyangka saya Mas Salim ternyata sebegitu mulianya dan Wih, meremehkan ya. Itu Mas Andreas kontribusinya tentang karya yang bisa bermanfaat buat apa namanya masyarakat gitu. Tapi karya itu sudah jadi, finishing. sedang Nanti finishing sedang ya. finishing. Oke. Semoga cepat jadi dan langsung bisa diaplikasikan ya, Amin. biar bisa dipakai apa namanya alatnya. Mbak Iktafal, oh saya cowok, oh Mas, tapi terima kasih. Oh saya cowok, ya maaf Itu maaf. akun apa sama gitu. Iktafal Ma'arif. Oh, kita hafal Pak. Iya maaf Mas. Kita hafal kayak wadon iki. Elektronika dari Instagram Elektro PHB Hidup Salim Merdeka. Weh. Merdeka. Kamu Merdeka. juga aktif di Himaprodi atau di apa namanya Kalau di akademik? Himaprodi sebagai anggota pasif aja sih, Mas. Oh, tapi anggota. Bukan Juga anggota anggota. juga sih. Tapi ikut apa namanya? Sering ngumpul-ngumpul ikut-ikut. Iya. Ya. Ini ada yang nanya lagi, Zakin Fajar. Mas Salim kalau grogi jangan mules. Ngerti? Dong mules kawat ke. Aduh ya. Ini kakean nginung maning. Ya, ini ada tanya lagi nih dari Elektro PHB Tegal. Kedepannya mau buat robot apa Mas Salim untuk warga sekitar? Tadi ya udah dijelasin ya. Sudah. Mau bikin robot yang apa namanya hand sanitizer Bisa otomatis. Itu yang sedang dikerjakan. Sedang dikerjakan sama teman-teman juga Iya. karena PKL. Tapi ada harapan yang ke depan mungkin Mas yang lain setelah hand sanitizer otomatis ada Ini apalagi kepikiran? kebetulan di keluarga saya kan pengrajin telur asin. Oh iya. Nah, ini ingin Juragan nih berarti. ingin buat suatu alat gitu loh, atau robot yang dapat memudahkan keluarga saya agar tidak susah-susah capek-capek nyuci, ngasin. Biar bikin telur asin gitu. Ya, telur Proses asin, produksinya. telur asin 2.0 ya. Weh, bukan pisannya 2.0 sih. Ini udah 4.0 Mas. 4.0. Telur asin 4.0 ini udah malah di Jepang udah 5.0. Kamu masih 2.0 aja. Ya. Jadi tapi pengabdiannya selain pada masyarakat pada keluarga juga ya guys. Ini teman Iya. Mas Salim Cita-cita ini sih itu ingin buat robot itu yang memudahkan bisa untuk bikin telur telur asin, asin. iya. Karena memang dari potensi di Brebes juga kan memang Iya, terkenal banyak dengan telur telur asin dan itu bisa kalau bisa dipakai semua, wah nama Salim Iya. langsung dibikin patung nanti. Patung Salim. Mas, ini lagi ada tanya lagi. Rame nih ternyata nih Mas Salim. Rame men ya. Rame temen nih. Dari Andreas, apa pendapat Mas Salim Kancil tentang perkembangan teknologi 4.0? Apakah akan berdampak baik bagi manusia? Waduh, abot ya. Abot Kayak ujian TA gitu. Maksudnya nggak ujian TA gitu ya Mas Andreas? Iya, kayak aja maring aku lah. Dari aku perkembangannya. Tapi mungkin ada gambaran lah Mas tentang apa namanya? Ya tadi teknologi 4.0 dan apakah itu berdampak baik enggak sih menurut Mas Salim secara sederhana sih? Ya berdampak baik sekali lah. Teknologi 4.0 kan itu otomatisasi industri. Berarti di industri itu tidak menggunakan secara manual lagi. Ya. Sudah dilakukan by robot. Ya. Nah, tadi dan itu membantu manusia ya untuk iya. bisa meringankan pekerjaan. Jadi ya bermanfaat sekali lah di era sekarang. Di era sekarang bermanfaat sekali Mas Andreas. Gitu ya. Terus ada Mas Hello Rizky. Banyak loh Mas ini yang nanya. Wih aja takon akeh. Saya bikin robot vacuum cleaner waktu TA. Kembangin robot saya Mas Salim di Mading. Di Mading jurusan apa Mas? Kembangin robot saya Mas Salim di Mading. Vacuum cleaner itu waktu itu. Ya kemarin teman saya juga ada yang request dibuatin vacuum cleaner. Teman saya kan kebetulan OB di rumah sakit. Oke. Jadi punya teman tapi ya Mas, temen, alhamdulillah. Nggak hidup sendirian ya guys. Banyak temannya. Oke. Terus pengen dibikinin robot
vacuum cleaner jadi nggak susah-susah nyapu. Kebetulan itu Mas siapa? Mas Hello Rizky. Hello Rizky. Mas. Hello Mas. Anda jurusan apa Mas? Iya, Berarti aku lulus wis lulus so berarti saya bikin robot vacuum cleaner waktu TA. waktu TA. Kembangin robot saya Mas Salim di Mading, dia bilang gitu. Jadi mungkin bisa dikembangin lagi pengennya harapannya. Ya itu mungkin Iya, bisa ternyata apa namanya temennya yang di OB juga pengen sudah punya bayangan sudah punya. bikin vacuum cleaner otomatis. Itu Iya. juga bermanfaat banget sih ya untuk meringankan pekerjaan. Mas Hello Rizky tadi jurusan apa Mas? Komputer, Oh ternyata komputer. komputer dia jawab. Tadi saya sudah dari komputer Mas. Kamu dari komputer. Iya tadi main ke sana. Oh gitu. Ya nanti habis itu bisa WA-WA-an lah ya, chat-chat DM kalau enggak. Instagramnya apa Mas Orang Salim? dua Instagram. Orang dua Instagram Mas 4.0 Mas orang dua Instagram ke pimen. HP ini ngelag. HP ini ngelag, Iya. astaga. HP ini didol nggak tuh Instagram ngesuk. Ya, Instagram Maulana Salim. Maulana Salim. Iya, Maulana Salim. Atau nanti bisa WA-WA-an lah ya. WA-an. WA tapi anu ya. Lakak kuota. Lah Kak kuota. Oke. Ya, makanya sering maring kampus, ada wifi tercepat di kampus, Iya, ya kan? Benar. Makanya mau gini sering nongkrong nang pojokan guys, jebule wifi-wifi-nan Gratis ya. gratis. Ya, ini nanggapin lagi nih Mas Andreas. Maaf Pak Salim, kan di Indonesia belum semuanya 4.0. Bikin surat di kelurahan aja harus fotokopi kartu keluarga. Ya itu Anda nanya sama pemerintah ya, Jam. Ya, ya memang belum merata ya, bahkan internet juga masih banyak yang Iya. belum dapat internet, akses internet. Cuma memang peran kita sebagai mahasiswa, kita loh mahasiswa, aku juga mahasiswa berarti ya. Ya maksudnya untuk memberikan sosialisasi atau edukasi ya pada masyarakat untuk biar tahu apa sih kegunaan teknologi di Betul. masyarakat sekarang. Walaupun sekarang ya sudah punya HP semua lah ya. Betul. Dan itu kan kalau kita tahu tentang bagaimana manfaatnya teknologi, kita bisa memanfaatkan HP itu menjadi banyak hal yang penting ya, berguna gitu ya. Jadi hal yang penting bukan hanya apa sih namanya update status ngerasani Ya. tetanggane gitu kan. Ada bucin-bucin tok Aja bucin-bucin tok, termasuk Mbak Wika tadi jangan Iya. bucin. Iya. Karena ya tadi sih ya 4.0 termasuk pemanfaatan teknologi, ternyata tadi kan Mas Alim dari Android juga bisa ngatur robot kan itu tadi kan. Iya kan jadi robot yang tadi bikin sterilisasi box Iya. itu kan dibikinnya sama operatnya dari Android juga Android. kan. Dan itu bisa dimanfaatin kan. Mungkin dulu kan belum sampai situ tuh pikirannya kan. Iya, belum. Nah, sampai sekarang ternyata bisa mahasiswa Politeknik Harapan Bersama bisa tuh bikin seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi silakan di komen-komen juga. Tips-tips sambil belajar terus bisa berkarya, terus bisa ikut lomba. Itu apa yang diatur maksudnya Mas Halim gimana itu ngatur waktunya gitu loh, Mas. Kan biar teman-teman juga IPK-nya tinggi, juga bisa ikut lomba, juga bisa ikut organisasi. Nah. Mesti kan adalah waktunya Iya, betul. diatur. Gimana sih tipsnya gitu? Apa Tipsnya dari saya nggak ada tips khusus Mas. Lakukan aja yang kalian inginkan. Iya lakukan betul. Anda yang Anda inginkan. Lakukan pekerjaan yang mudah dulu, baru Ya. terberat. Gitu. Nah, Jangan yang langsung pikirannya pusing-pusing. Iya. Misalnya karena akan menghabiskan waktu di situ Mas. Oh, Stuck di gitu. situ ya. Kalau contohnya kita ada soal nih 5x5, nomor 1 5x5, nomor 2-nya 1 tambah 1. Iya. Ngerjainnya yang mana dulu? Ngerjain pasti yang gampang dulu Yang ya. gampang dulu, Oke. ya. Walaupun mungkin itu juga nanti dikerjain. Iya. Cuma kan selama ada yang lebih mudah, Kenapa? kita yang susah-susah dulu, dulu. Oke. Yang mudah dulu. Oke, itu juga penting loh teman-teman. Boleh itu jadi tipsnya kita pada podcast sore hari ini nih, temanya apa namanya? Mengenal robotika juga kan mesti belajar robotika dari hal yang sederhana dulu ya, nggak langsung konsepnya berat gitu, Iya. terus mikirnya berat. Betul. Nah itu bisa jadi hal yang dari sederhana ya, Ah. biar bisa dilakuin. Itu tips-tipsnya. Dan tipsnya juga Mas untuk bisa jadi mahasiswa berprestasi. Berprestasi ya seperti tadi yang saya bilang, rajin sharing-sharing sama temen, Oke. terus belajar juga, berdoa.
jangan lupa dong. Iya, Ya, betul. sholat. Sholat 5 waktu ya. Dan puasa juga. Loh, kok ketawa? Sholat ya sholat, Iya, betul. iya. Terus minta doa sama orang tua. Oke, restu orang tua karena kalau kita ki bocah metu bae dong ya apa misalnya kita Iya, nggak izin gitu kan juga betul. malahan nggak direstuin ya orang tua Iya, nggak mendoakan. Berarti Mas Salim ini idola, ini idaman banget nih teman-teman. Jadi sudah apa namanya bisa mengatur waktunya dan ya semoga bisa konsisten itu terus ya Mas sampai amin. jadi mahasiswa yang berprestasi nggak hanya di tingkat kota juga sampai nasional nantinya. Oke Mas, mungkin terakhir ada pesan-pesan dan apa ya kesannya Mas Salim selama di prodi elektronika atau yang mau disampaikan apa nih kepada penonton gitu. Pesan dan kesan di elektronika, senang sih kuliah di sini, banyak temen juga yang solid, dapat bantu satu sama lain juga. Dan juga untuk teman-teman yang belum daftar di Politeknik Harapan Bersama, cepat gabung join ke kami khususnya di elektronika, karena banyak sekali ilmu yang dapat anda dapat di situ yang nantinya dapat berguna di masyarakat sekitar. Dan untuk pacar saya, Loh, dari tadi itu pacarnya ternyata bukan Mas Andreas itu pacarnya. Oh, bukan. Bukan. Yang mana? yang ada di Kendal, Oh, di Kendal, bukannya komen itu. bukan dong. Oh, gitu. LDR. Aduh, aduh. Aduh. Apa nih pesannya? Pesannya sehat selalu ya, Waduh. karena sehat sekarang itu susah ya Mas ya. Betul, apalagi zaman-zaman ini masih banyak virus, Iya, makanya masih ada PPKM, tetap harus jaga sehat. iya, Oke. betul. Oke, terima kasih Mas Maulana Salim sudah hadir di PHB Cash. Terima kasih, maaf juga kalau ada salah kata. Ya, Sampai ketemu lagi nanti kalau kita panggil-panggil, kalau udah berprestasi lagi, nanti kita panggil-panggil lagi ya. Siap ya? siap. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan juga dari tadi. Saya Enang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Harapan Bersama, The True Vocational Campus.